wabarakatuh. Pada materi kedua ini, kita akan membahas tentang akuntansi piutang. Pengertian piutang adalah tagihan yang ditunjukkan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Pengertian piutang menurut Al-Haryono Jusuf merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Jenis-jenis piutang. Pada umumnya, piutang diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang merupakan piutang yang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain atau perusahaan lain. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Instrumen kredit ini mensyaratkan debitor untuk membayar di masa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan, misalnya minimal 60 hari setelah tanggal penandatanganan wesel. Dan yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan, maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha. Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Perbedaan masing-masing jenis piutang. Jika piutang dagang, jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jika piutang wesel, jangka waktu bermacam-macam tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Jika piutang lain-lain, jangka waktu lebih dari 1 tahun atau termasuk dalam piutang jangka panjang. Piutang dagang dimasukkan dalam aktiva lancar, sedangkan piutang wesel, bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun, diperlakukan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun piutang jangka panjang. Dan piutang lain-lain pada umumnya termasuk dalam piutang jangka panjang. Piutang dagang atau usaha berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga harus dapat ditagih. Piutang wesel mensyaratkan adanya jaminan sehingga jika saat jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka jaminan tersebut dapat dijual. Piutang lain-lain tidak berkaitan dengan operasi sehari-hari dan biasanya dilaporkan di neraca sebagai kelompok aktiva tidak lancar. Pengakuan piutang dagang dapat dicatat pada saat yang pertama, perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Dan yang ketiga, ketika adanya pelunasan. Contohnya, ketika PT Rahardian pada tanggal 5 Maret 2010 menjual barang dagangannya kepada PT Vetni seharga 10 juta rupiah dengan termin 2/10N/30. Pada tanggal 7 Maret, ada beberapa barang yang cacat sehingga dikembalikan pada PT Rahardian. Bila dihitung, barang yang dikembalikan tersebut sebesar Rp500.000. Pada tanggal 15, PT Rahardian menerima pelunasan dari PT Vetni sebesar saldo tagihannya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat adanya piutang karena penjualan kredit. Pada tanggal 5, jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 10 juta karena PT Rahardian melakukan penjualan secara kredit kepada PT Vetni dengan harga 10 juta. Kemudian pada tanggal 7 terjadi retur penjualan. Jurnal yang harus dibuat untuk terjadinya retur yaitu retur penjualan dan piutang dagang sebesar Rp500.000 karena barang yang diretur ketika dihitung sebesar Rp500.000. Dan jurnal untuk mencatat adanya pelunasan piutang. Pada tanggal 15, perusahaan tersebut membayar hutangnya. Jurnal yang dibutuhkan adalah kas sebesar Rp9.310.000, potongan penjualan sebesar Rp190.000, dan piutang dagang. Potongan penjualan ini terjadi akibat syarat penjualan yaitu termin 2/10N/30. Ketika perusahaan melakukan pembayaran kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Di situ maka ditulis pada jurnalnya terdapat potongan penjualan sebesar 2% dikali
Rp9.500.000 sesuai dengan barang yang dibeli. Maka perusahaan tersebut mendapat potongan penjualan sebesar Rp190.000. Penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih atau CKP. Contoh penyajiannya dalam neraca, dalam kolom aktiva lancar terdapat piutang dagang sebesar Rp5 juta dikurangi dengan cadangan kerugian piutang CKP sebesar Rp500.000, maka nilai realisasi bersih atau netonya adalah sebesar Rp4.500.000. Kerugian piutang. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahuinya keberadaannya, dan sebagainya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang, dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu yang pertama, metode cadangan, dan yang kedua, metode penghapusan langsung. Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Tiga hal penting yang berkaitan dengan metode cadangan yaitu, yang pertama, piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari 2010, maka kerugian piutang diakui pada tahun 2010 juga. Yang kedua, taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Yang ketiga, piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat suatu piutang itu dihapus dari pembukuan. Sedangkan dalam metode penghapusan langsung, dalam metode ini perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebitkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang. Piutang wesel. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari si penarik atau pembuat surat kepada si wajib bayar atau yang berhutang untuk membayar sejumlah uang tertentu. Wesel dibedakan menjadi dua, yaitu wesel tanpa bunga dan wesel berbunga. Akuntansi untuk mencatat piutang wesel dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengakuan piutang wesel. Yang kedua, penilaian piutang wesel atau pelunasan piutang wesel. Dan yang ketiga, ketika terjadinya pelimpahan atau pengalihan pendiskontoan piutang wesel. Piutang wesel timbul karena adanya yang pertama penjualan kredit, yang kedua pemberian pinjaman, dan yang ketiga perubahan dari piutang menjadi piutang wesel. Pencatatan jurnal ketika terjadi penjualan kredit yaitu piutang wesel pada penjualan, dan ketika terjadi pemberian pinjaman, piutang wesel pada kas, dan ketika piutang menjadi piutang wesel pada piutang dagang. Sekian materi tentang akuntansi piutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.